Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Baik, Pak. Bapak. Baik, Baik, Pak. Sehat semua ya? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua. Jadi selama masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita anak-anak. Yang pertama kita harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua, kita harus olahraga secara teratur. Dan yang ketiga, kita memiliki pola istirahat yang cukup. Dan Bapak juga tak hentinya mengingatkan kalian bahwa di masa pandemi ini ingat dengan protokol kesehatan yaitu 3M. M yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang ketiga adalah Makan, Pak. apa? Jaga jarak. Menjaga jarak. Jaga jarak. Oke, terima kasih anak-anak semuanya masih mengingat. Seperti biasa, kita sebelum memasuk proses pembelajaran, Bapak minta Arifudin memimpin doa untuk teman-temannya ya. Baik, Pak. Oke, Arifudin, silahkan dipimpin Arifudin untuk berdoa. Ya, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Duduk rapi. Bersiap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Arifudin sudah memimpin doa buat teman-temannya. Ini Bapak mau ngabsen dulu nih. Dengar ya namanya ya, Bapak panggil. Arifudin tadi sudah. Retno? Pak. Retno ada Retno? Ada, Bapak. Retno Ririn? Ada, Pak, ada. Bapak ingin kita untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Indonesia. Nah, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu yang berjudul Maju Tak Gentar. Jadi Bapak harapkan kalian semua semangat ya, anak-anak. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke, Bapak Siap, ucapkan. Pak. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerah, majulah, menang. Terima kasih sudah ikut menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama saya tadi. Saya lihat semua semangat. Oke, seperti yang Bapak sampaikan pada pelajaran sebelumnya, bahwa di hari ini kita akan mempelajari tema 4, yaitu sehat itu penting. Kalau di pelajaran minggu lalu, kita mempelajari tentang makanan sehat. Dan hari ini berhubungan masih dengan sehat, tentang kesehatan, yaitu sehat itu penting. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu ada 5. Pertama, melalui pengamatan gambar sistem pernapasan pada manusia, siswa dapat menjelaskan sistem peredaran, maksud saya sistem peredaran darah pada manusia dengan tepat. Coba lihat gambar berikut ini. Gambar apa ya ini kira-kira anak-anak? Ayo coba diamati dulu, dianalisis gambar itu. Halo Retno. Iya, Bapak. Kayaknya ini nggak semangat nih. Semangat, Bapak. Fokus nih semuanya nih. Bapak ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu nih. Ayo semangat. Bapak kasih semangat dulu sebelum masuk kegiatan intinya nih. Bapak mau lihat semangat kalian. Tadi sudah semangat dalam menyanyikan lagu nasional. Nah, dalam pembelajaran juga kita harus semangat anak-anak. Ya. Kita harus fokus nih. Bapak punya ice breakingnya begini.
ikuti Bapak ya. 1, 2, 3. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap. Siap, aku ingat. Aku ingat, aku siap melakukan. Oke, terima kasih semuanya. Jadi, dalam pembelajaran ini kita harus semangat anak-anak. Makanya Bapak kasih ice breaking-nya itu adalah untuk melatih konsentrasi kalian dalam proses belajarnya. Gambar apa sih ini, Retno? Ini gambar di sekolahan, Bapak. Iya, gambar di sekolahan bener. Coba, Barnes. Gambar jalan sekolah, Pak, ini menuju Oh, sekolah. gambar jalan sekolah. Oke. Retno ini menggunakan sepeda menuju sekolah setiap pagi. Di situ juga ada Barnes, ada Arifudin, ada Yusria, ada Nia, dan di situ mereka tidak bersepeda tapi berjalan kaki. Nah, gambar Sehat, ini Pak. berhubungan dengan materi kita hari ini anak-anak, yaitu adalah sistem peredaran darah. Karena apa? Berjalan kaki setiap pagi menggunakan sepeda, secara tidak langsung kita telah melakukan olahraga anak-anak. Manfaatnya apa? Untuk melancarkan apa? Ada yang tahu? Peredaran darah. Peredaran darah, Pak. Untuk diet, Pak. Tepuk tangan dulu dong buat Novia. Kata Mama untuk Teman-teman. diet, Pak. Kalau olahraga untuk diet katanya, Pak. Gitu. Iya, benar sekali juga Ririn. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Coba, seandainya kita tidak punya darah, bagaimana tubuh kita? Kalian bisa lihat tuh, kalau misalnya kita jatuh dan terluka, ada darah enggak yang mengalir, nak? Ada, Pak. Sistem peredaran darah manusia itu ada dua, nak. Ada sistem peredaran darah besar dan ada sistem peredaran darah kecil. Nah, yang berwarna merah adalah sistem peredaran darah besar dan yang biru adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil itu, nak, adalah darah yang mengalir dari jantung menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dan kembali ke serambi kiri jantung. Sistem peredaran darah besar, yaitu banyak mengandung oksigen. Dari bilik kiri, darah dipompa dari bilik kiri melalui arteri besar atau pembuluh aorta, terus menuju pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian kembali ke pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Apa saja bagian jantung yang terlibat dalam proses peredaran darah tadi? Ada yang tahu nggak? Arifudin, tadi Bapak sudah jelaskan mengenai sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, itu kan ada organ-organnya itu, Arifudin. Coba deh Arifudin analisis kira-kira organ apa saja sih yang ada dalam proses peredaran darah tadi yang ada di jantung, bagian-bagian jantung yang terlibat. Ada bilik kanan, Pak. Ada Bilik kanan benar. Terus serambi kanan. serambi kanan. Bilik kiri, Pak. Bilik kiri. Serambi kiri, Pak. Serambi kiri. Oke, mantap. Terima kasih Arifudin. Tepuk tangan dong dulu buat Arifudin. Ini ada gambar jantung. Gambar jantung. Anak. Nah, ini tadi pertanyaannya Ririn. Serambi itu Pak yang di masjid nggak Pak? Ternyata serambinya jantung ini berbeda loh, nak. Ini ada serambinya jantung ini, yang ini serambi kanan. Terus ada serambi kiri yang disebutkan oleh Arifudin tadi. Kemudian ada bilik kiri. Kemudian ada bilik kanan. Nah, yang ini anak-anak namanya katup, nak. Katup ini berfungsi untuk apa? Untuk menutup peredaran darah agar yang dari serambi kiri tidak masuk ke bilik kiri. Begitu sebaliknya, nak. Ini katup. Jadi, jantung manusia itu terdiri atas 4 ruang. Coba Bapak minta lagi sebutkan. Novia, terdiri dari 4 ruang tadi apa ya, Novia? Serambi kanan. Serambi kanan, oke. Satu lagi, apa lagi, Novia? Bilik kanan, Pak. Bilik kanan. Terus yang ketiga, Novia.
Serambi kiri. Serambi kiri. Terus yang terakhir, Bilik kiri dong, bilik Pak. kiri. Tepuk tangan lagi teman-teman buat Novia. Yeay, saya betul. Oke, Novia benar. Kita lanjut ya, Nak. Nah, kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, Nak. Jadi kalau tanpa pembuluh darah, Jangan dilihat, darah Retno, tidak bisa itu nggak pakai mengalir, Nak. baju kata mama. Jadi dari jantung itu melalui pembuluh darah, Nak, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini coba kita lihat, ini ada gambarnya orang. Itu gambarnya orang itu ada seperti di situ ada berwarna biru dan ada berwarna merah. Jadi di situ ada penjelasannya, Nak. Ada pembuluh darah di leher. Pak Riki, Iya. Iya. yang warna biru-biru Apa, yang Nak? kelihatan di kulit kita bukan, Pak? Yang warna biru-biru yang kelihatan di kulit Ya, kita benar bukan? sekali. Itu pembuluh darah, Nak. Yang kadang kalian sering katakan, itu urat, Pak. Itu urat, Pak. Benar sekali, Yusri. Ya, ini Bapak jelaskan di sini ada arteri, di situ ada pembuluh vena, di situ ada jantung. Itu semua ya, dari seluruh tubuh kita itu tersusun oleh pembuluh darah. Jadi apabila kalian lukanya di jari sekalipun, itu tangan kalian juga mengeluarkan apa? Darah. Benar sekali. Jadi pembuluh nadi atau arteri itu yaitu pembuluh yang membawa darah Iya. yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh, Nak. Itu pembuluh nadi atau arteri. Sedangkan pembuluh balik atau pembuluh vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida, malah sebaliknya dari pembuluh nadi. Itu kemudian masuk ke jantung. Oke. Terus kita terakhir paru-paru. Kita lihat, nah itu paru-paru, Nak. Paru-paru berfungsi apa ya? Paru-paru fungsinya? Memompa udara, Pak. Memompa udara. Oke, ada lagi yang lain. Untuk bernapas. Jalan udara. Untuk bernapas. Oke, ada lagi enggak pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain lagi? Menukar oksigen. Menukar oksigen. Fungsinya paru-paru ini sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Sekarang ada LKPD. LKPD tadi sudah Bapak kirim melalui grup WA kita, Nak. Jadi nanti kalian mengecek grup WA-nya yang sudah Bapak kirimkan LKPD kita. Bapak mau lihat hasilnya seperti apa. Oke, Bapak tunggu 5 menit ya. Nanti Bapak tunjuk ya salah satu kalian. Nah, ini Bapak punya pantun. Begini pantunnya. Jika pergi ke Pulau Madura, Bapak harus lewat Jarjit. sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Itu Jarjit, Nak. Benar sekali. Jarjit hobinya pantun. Upin-ipinnya mana, Pak? Upin-ipinnya belum ada. Jadi ini yang Bapak ambil adalah suaranya satu meme, Jarjit karena Jarjit hobinya pantun. Bapak lagi kasih pantun. Jalan-jalan di pagi hari memakai topi berwarna merah. Olahraga setiap hari melancar peredaran darah. Nah, pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan, Nak. Nah, ini loh ciri-ciri pantun. Setiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau larik. Nah, terus setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Nah, ini ada lagi LKPD-nya, Anak. Buatlah sebuah pantun. Nanti buat sebuah pantun, Bapak minta kalian membuatkan sebuah pantun itu temanya mengenai tentang kesehatan, Nak. Karena kita belajar tadi tentang peredaran darah, jadi Bapak minta mengenai kesehatan. Jadi pelajaran hari ini kita, Nak, sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari mengenai sistem peredaran darah. Ada organ-organ peredaran darah.
Tadi sistem peredaran darah manusia itu ada 2, yaitu peredaran darah apa? Satunya tadi Barnes. Ayo Barnes, yang ke satu sistem peredaran darah Barnes. Besar. Besar, oke. Habis itu Rahmi, yang kedua sistem peredaran darah Kecil. kecil, benar. Terus, oke, pinter semuanya. Terus ada 3 organ yang terlibat dalam peredaran darah. Yang pertama apa Yusri ya? Iya, jantung. Yang kedua tadi apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Apa nih? Pak. Pembuluh darah. Benar sekali, pembuluh darah. Retno apa Iya. Retno yang terakhir tadi Retno? Itu Pak, paru-paru Untuk Pak. paru-paru benar, untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Oke, sudah tadi. Terus kita ke pantun. Tadi sudah Bapak sebutkan pantun. Nah, nanti dari materi ini, Nak, ada enggak yang ingin ditanyakan? Bapak ingin mengetahui nih kemampuan kalian. Nanti Bapak sudah share itu Google Form yang akan kalian isi. Di situ nanti ada 10 pilihan ganda. Jadi nanti kalian kerjakan dan Bapak tunggu jam 9 malam ini untuk penyelesaian LKPD kalian dan evaluasi. Bapak mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Silahkan nanti kalian bisa share di YouTube, buka-buka buku pelajarannya, apa sih itu penyakit-penyakit yang ada pada tubuh manusia. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta Ririn deh untuk memimpin temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes ya anak-anak semua. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Ya, mari. Dadah. Dadah.